Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana Fitria Natalia, NIM 1263411202041. Di sini saya dari kelompok 3, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang akan membahas mengenai masalah, topik, dan fokus penelitian kualitatif dan kesulitan di sekitarnya. Baik, di sini saya akan membahas untuk bab problem menulis dan semangat jelajah ilmiah, strategi sampling. Baik, masuk pada pembahasan saya kali ini, yaitu problem menulis dan semangat jelajah ilmiah. Dalam proses penulisan karya ilmiah, sesungguhnya penulis dituntut untuk melaksanakan dua tahap pekerjaan, yaitu yang pertama, tahap menulis, mengolah gagasan dalam pikirannya dengan mencari dan membaca buku referensi, bahkan boleh jadi harus berdiskusi dengan teman sejawatnya untuk menemukan bentuk yang jelas dari gagasannya tersebut. Untuk yang kedua, yaitu tahap saat penulis karya ilmiah tersebut menuangkan ide atau gagasan dalam tulisannya. Perlu diketahui juga bahwa memilih, mengidentifikasi, dan merumuskan sebuah masalah untuk sebuah karya ilmiah memang bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Maka pada tingkat inilah para penulis muda atau pemula yang akan membuat karya ilmiah banyak mengalami kesulitan. Menulis suatu karya ilmiah sering mengalami hambatan terutama dari diri sendiri, seperti rasa malas, mudah putus asa, kurangnya bacaan, kebuntuan, kekhawatiran, dan merasa tulisan yang dihasilkan kurang berbobot, menjadi hambatan yang sering dihadapi ketika menulis karya ilmiah. Latihan dan pembiasaan menjadi alternatif yang dapat dijadikan jalan keluar untuk menuangkan ide ataupun gagasan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk teman-teman dalam menulis. Sebagai saran yang diberikan agar seseorang memiliki keberanian untuk menuangkan hasil pemikiran atau gagasan yang dimiliki dalam karya tulis dikemukakan oleh Sudaryanto 2009. Nah, kiat-kiat ini ada 6. Yang pertama yaitu tulis, dan sekali lagi tulislah. Yang kedua, atasi hambatan psikologis seperti rasa malas, kekhawatiran, dan lain-lain. Yang selanjutnya, proaktif. Yang keempat, cintailah ilmu Anda karena ilmu membutuhkan pengokohan, seperti menghasilkan karya tulis. Yang kelima, menulis ilmiah merupakan proses, oleh karenanya diperlukan kesabaran, ketelatenan, ketekunan, pantang menyerah. Yang keenam, mematuhi kaidah ilmiah dan aturan tata tulis. Menulis karya ilmiah terdapat aturan yang baku. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual atau real life event yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah terlewat. Nah, menurut Yin 1994, baik, menurut Yin 1994 halaman 21, tidak cukup jika pertanyaan studi kasus hanya menanyakan apa, what, tetapi juga bagaimana, how, dan mengapa, why. Pertanyaan apa dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif atau bagaimana, how, untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif atau explanative knowledge, dan mengapa, why, untuk memperoleh pengetahuan eksploratif atau explorative knowledge. Yang menekankan penggunaan pertanyaan bagaimana dan mengapa, karena
Kedua pertanyaan tersebut dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang dikaji. Baik, selanjutnya menurut Yunus 2010 halaman 264 menggambarkan objek yang diteliti dalam penelitian studi kasus hanya mencitrakan dirinya sendiri secara mendalam, detail, lengkap. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari objek wellness dalam artian bahwa data yang dikumpulkan dalam studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan utuh yang terintegrasi. Itu sebabnya penelitian studi kasus bersifat eksploratif. Sifat objek kajian yang sangat khusus menjadi bahan pertimbangan utama peneliti untuk mengelaborasinya dengan cara eksplorasi secara mendalam. Peneliti tidak hanya memahami kasus dari luarnya saja, tetapi juga dari dalam sebagai entitas yang utuh dan detail. Nah, oleh sebab itu, salah satu teknik pengumpul datanya melalui wawancara. Untuk memahami lebih jauh tentang subjek, peneliti studi kasus juga dapat memperoleh data melalui riwayat hidupnya. Selanjutnya, menurut Steck, dalam Dinsin dan Lincoln, edisi 1994, halaman 236, menyebutkan bahwa what can be learned from a single case, agar sebuah kasus bisa digali, maknanya peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa yang banyak diangkat menjadi tema penelitian. Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, tidak semua persoalan atau kasus, baik pada tingkat perorangan, kelompok, atau lembaga bisa dijadikan bahan kajian studi kasus. Selanjutnya menurut Lincoln dan Kuba, sebagaimana dikutip Mulyana 2013 halaman 201 sampai 202, keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Yang kedua, studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari, everyday real life. Yang ketiga, studi kasus membaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga keterpercayaan, trustworthiness. Yang keempat, ada studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. Yang kelima, studi kasus terbuka bagi penelitian bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu strategi sampling. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang lebih sering digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, purposive sampling dan snowball sampling. Nah, untuk purposive sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, jadi itu mereka merupakan merupakan informan utamanya. Nah, yang kedua yaitu ada snowball sampling, merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Sugiono 2009 halaman 300. Sementara itu menurut Burhan Bungin 2012 halaman 53, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi. Memilih sampel dalam hal ini, informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling. Nah, menurut Creswell, ide penelitian kualitatif adalah dengan sengaja memilih informan
dokumen, atau bahan-bahan visual yang dapat memberikan jawaban terbaik pertanyaan penelitian dan tidak ada usaha memilih informan secara acak. Lebih jauh, Referensi 2007 halaman 125 menjelaskan bahwa konsep penarikan sampling bertujuan atau purposeful digunakan dalam penelitian kualitatif. Untuk teknik sampling non-probability adalah teknik sampling yang tepat untuk penelitian kualitatif. Berg tahun 2001 halaman 32 menyatakan bahwa teknik non-probability sampling cenderung telah menjadikan ketentuan yang harus dipakai dalam penelitian kualitatif. Miles and Huberman tahun 1994 halaman 27 setuju bahwa sampel kualitatif lebih cenderung dipilih secara purposif, hanya dipilih informan tertentu dibandingkan teknik pengambilan sampel random atau acak. Maka dari itu, peneliti kualitatif biasanya memfokuskan diri meneliti sekelompok kecil orang yang bertungkus rumus dengan peristiwa dan melakukan studi mendalam terhadap mereka. Di sisi lain, peneliti kuantitatif dalam mengupas kasus cenderung menggunakan banyak orang agar jumlah sampel yang dicari memenuhi kriteria signifikan menurut standar statistik. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kami ucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang telah menyimak, dan maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.